Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Kita boleh bangun, kita boleh beraktivitas kembali, dan mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan, saudara-saudara. Dalam kitab Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan 7, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara-saudara, kekristenan sesungguhnya adalah sederhana. Sederhana, tidak rumit. Kekristenan, hidup dalam Kristus adalah sederhana. Percaya dengan sungguh-sungguh Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat berdasarkan Alkitab, saudara-saudara. Berdasarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, kita harus yakin, kita harus tahu, kita harus percaya bahwa Alkitab kita ini adalah pewahyuan Allah yang sempurna. Pewahyuan Allah yang sempurna, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Kalau ada orang yang kemudian mengaku mendapatkan wahyu, mendapatkan penglihatan, mendapatkan ilham, saudara-saudara, dari mana saja ilham itu kita tidak peduli, tetapi hal-hal itu bertentangan dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab, maka kita tidak perlu mendengarkan hal-hal seperti itu. Kita tidak perlu membahas, kita tidak perlu memperdulikan hal-hal seperti itu. Di sepanjang sejarah gereja, saudara-saudara, telah begitu banyak muncul pendapat-pendapat maupun orang-orang yang mengaku mendapatkan ilham, mendapatkan hikmat duniawi, tetapi bertentangan dengan firman Tuhan. Kita harus memiliki prinsip yang kokoh seperti yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus yang langsung menerima Injil dari Yesus Kristus. Dia menerima Injil itu dari Yesus Kristus, sehingga dengan teguh berpegang kepada Injil yang dia terima itu. Itu sebabnya ketika Paulus hendak memberitakan Injil kepada orang-orang Kristen yang ada di kota Roma pada masa itu, dia menuliskan begini kepada orang-orang Kristen yang ada di kota Roma. Roma pasal 1 ayat 16, firman Tuhan berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang-orang Yunani. Sebab di dalamnya, di dalam Injil ini, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudara, biarlah hati kita semakin bertambah teguh di dalam Kristus. Kita harus semakin bertambah teguh dalam Kristus. Bertambah teguh berdasarkan Injil, berdasarkan firman Allah, bukan berdasarkan pengalaman orang lain, saudara. Bukan berdasarkan, sekali lagi saudara-saudara, bukan berdasarkan pikiran-pikiran manusia, bukan berdasarkan ilham-ilham yang lain, saudara-saudara. Saya bukan berkata bahwa pekerjaan Roh Kudus itu sudah selesai, bukan. Sampai hari ini kita masih menikmati pekerjaan-pekerjaan, buah-buah dari pekerjaan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menolong kita orang-orang percaya. Tetapi hati-hati, saudara-saudara. Hati-hati, seringkali iblis memakai baju seperti dia berbaju terang, mengenakan jubah terang, padahal sesungguhnya dia adalah kegelapan.
dia adalah penyesat. Seolah-olah sesuatu yang mirip dengan Injil, tetapi sesungguhnya bukan Injil. Kepada jemaat di Galatia, Paulus berkata demikian. Galatia pasal yang pertama, kita melihat saudara-saudara apa yang Paulus kecam di tengah-tengah jemaat di Galatia. Galatia pasal 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Saudara-saudara, inilah kecaman, kekecewaan Paulus kepada jemaat Kristen, orang-orang Galatia pada waktu itu. Dia berkata, aku heran, kok kamu begitu lekas berbalik dari Injil yang telah kami beritakan dari awal. Itulah yang sejati, itulah yang benar. Kamu berbalik kepada Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Saudara-saudara, kefasihan berbicara itu baik kalau digunakan untuk memberitakan Injil yang benar. Ilmu pengetahuan sangat baik kalau itu digunakan untuk memberitakan Injil yang benar, Alkitab yang benar. Tetapi kalau kefasihan berbicara, pengalaman-pengalaman yang hebat, saudara-saudara, tetapi dipakai justru untuk memutarbalikkan Injil, firman Tuhan berkata, terkutuklah orang itu, terkutuklah dia. Kita harus menjaga diri kita. Kita harus bertambah teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Segala sesuatu yang mencoba menggoyahkan iman kita kepada Yesus Kristus, maka kita harus meninggalkan itu, maka kita harus mengabaikan itu, maka kita harus membuang itu, saudara-saudara. Tetapi segala sesuatu yang menguatkan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, yang menguatkan, yang membangkitkan, yang menambahkan cinta, kasih kita kepada Yesus Kristus, itulah yang harus kita kejar, itulah yang harus kita dahulukan, kerjakan dalam hidup kita. Masih kepada zaman di Kolose, Paulus kemudian berpesan demikian. Kolose pasal 2 ayat 18, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedang ia tidak berpegang kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Jangan biarkan kita seolah-olah kita ini keterbelakangan, seolah-olah kita ini gak bagus, seolah-olah kita ini gak modern, seolah-olah kita ini tertinggal, seolah-olah kita ini pokoknya yang paling jelek oleh orang-orang yang disebutkan pura-pura merendahkan diri, lalu kemudian beribadah kepada malaikat-malaikat. Wow, beribadah kepada malaikat-malaikat. Rasanya ketika mereka beribadah itu kepada malaikat-malaikat, wow, hebat sekali. Lalu kemudian berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan seterusnya. Saudara-saudara, sekali lagi,
mantapkan diri kita berdasarkan Alkitab. Ini adalah firman Allah, wahyu Allah yang sempurna. Di luar ini, saudara-saudara, adalah sesuatu yang keliru. Segala sesuatu yang di luar Alkitab adalah keliru. Kita harus memiliki keyakinan seperti itu. Maka dari itu, saudara-saudara, biarlah kita bertambah teguh dalam iman, baca dan renungkanlah firman Tuhan setiap hari. Utamakan membaca Alkitab melebihi buku apapun juga. Sekali lagi, utamakan membaca Alkitab melebihi buku apapun juga. Dan kita akan mengalami pertumbuhan iman, penguatan iman kita kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, iman kita kepada Yesus Kristus dari waktu ke waktu. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.